Halo, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada semua kita yang ada bersama dengan saya pada pagi ini. Oke, jadi kali ini bersama dengan saya Mirinja TV. Yeah. Oke, jadi pada kali ini saya akan membawa kita untuk melihat apa yang akan saya sarapan pada pagi ini, ya. Jadi sarapan kita pada pagi ini semestinya harus ada buah, harus ada sayur-sayuran, tapi ini kira boleh untuk digantikan sebagai sayur-sayuran lah, ya. Oke, saya pada pagi ini juga biasanya orang minum Milo, oke, kopi apa teh kan. Jadi tapi pagi ini saya tidak minum itu, ya. Karena apa? Saya mau detox dia pada pagi-pagi dengan air yang asam-asam, ya. Oke, pagi ini saya minum kalamansi, kalamansi, ya. Ini untuk saya detox pada pagi-pagi, ya, untuk pembersihan badan kita daripada lemak-lemak yang lepas-lepas, ya. Oke. Jadi pagi ini kita punya makanan. Oke, apple dipotong macam ini. Dalam satu apple tu boleh dimakan untuk 2 orang, ya. Oke, begitu juga watermelon dipotong cube, ya. Oke, dipotong cube, cantik kan? Kalian pun boleh buat juga macam ini, ya. Oke, lepas tu kita ada sweet potato. Yeah, mesti ini sweet potato mesti untuk menguatkan badan kita, ya. Jadi fungsi dia banyak, ya. Oke, jadi cuma kita tak ada vitamin C hari ini, ya. Tapi buah ini pun boleh digantikan untuk menjadi vitamin C, ya. Oke, mari kita start mencoba. Permulaannya kita coba sweet potato dulu, ya. Nice. Sweet potato. Kedua, watermelon. Yes, watermelon. Nice. Nice. Boleh coba di rumah kawan, ya. Oke, yang ketiga kita coba apple. Very nice. Oke, kawan-kawan di rumah boleh coba resepi yang simple ini, lebih kurang boleh dikatakan makanan sehat lah, ya. Makanan sehat untuk pagi-pagi kita mau sarapan, ya, kena perbanyakkan buah di dalam tubuh badan kita, ya, supaya sebab kita memerlukan, tubuh badan kita memerlukan energi, ya. Potato fungsi dia menggantikan nasi, ya. Fungsi potato, sweet potato kah, potato biasa kah, fungsi dia boleh menggantikan nasi, ya. Tapi kalau kita makan nasi pun boleh juga, kan. Jadi itu adalah pilihan masing-masing. Tapi kalau kita mau on diet, nasi kan kalau kita makan banyak ke sedikit kah, dia memang bagi kita yang mau on diet itu memang tidak dapat lah. Kita makan potato saja kalau kita on diet. Selain daripada potato, kita boleh makan bali. Bali pun boleh juga. Tapi makan apapun sekalipun, kalau kita tidak temperance pun tidak guna juga. Mesti mau temperance, ya. Buah pun jangan banyak, nasi pun jangan banyak, mie pun jangan banyak, ya. Temperance-nya sederhana, oke.
Nah, sebenarnya kalau boleh, sebenarnya tidak bagus juga sebenarnya air ini, sebab dia dah diproses, jadi dia memang ada sugar sedikit lah kan, tapi jangan kita amalkan selalu, sekali-sekala boleh lah. Jadi kalau boleh kita beli buahnya, oke, kita beli buahnya, kita perah. Lepas tu kita sendiri yang letakkan, kita punya choice, letakkan gula kah, garam kah, semua boleh. Itu terpulang pada kita ya. Jadi kalau kita mau betul-betul menjaga kesehatan, mau elakkan gula di dalam setiap makanan minuman kita, jadi kalau boleh tu benda tu reduce sikit lah gula tu, oke. Jadi tukar pergi ke garam ke apakah ya. Jadi itu memang baik untuk kesehatan lah ya. Jadi saya sarankan macam itu juga, gunakan garam macam tu. Tapi kalau saudara dan saudari mau gunakan gula pun tak ada jadi masalah, tapi letak sikitnya, oke. Jadi ini jarang juga saya minum lah, sekali-sekala aja dulu. Oh, dengar bunyi dia, mengancam bunyi dia. Betul-betul mengancam masam pagi-pagi makan benda masam, malah tidak, muka yang tidur itu tidak jadi tidur itu kalau minum benda masam pagi-pagi kan. Yes, oke. Saudara dan saudari, sebagai penutupnya kita akan mengambil beberapa ayat di dalam ayat Alkitab ya, untuk renungan kita pada pagi Sabat ini. Dan setelah sini kita ada worship. Oke, saya akan meneruskan pekerjaan saya itu pada pagi ini. Kami akan ada worship Sabat Day ya. Jadi saya akan membawa kita beberapa ayat renungan kita untuk pagi ini. Oke, ya, pagi ini ayat renungan kita yaitu di dalam buku Kejadian 2 ayat 2 sehingga 3. Kalau kita saudara-saudari yang ada Alkitab ataupun yang ada Alkitab di dalam handphone, boleh buka di dalam buku Kejadian 2 ayat 2 sehingga 3 ya. Oke. Di dalam ayat ini kita melihat di dalam buku bahasa Malaysia, dia mengatakan, dengan demikian selesailah penciptaan seluruh alam semesta. Ya. Oke, ayat yang satu itu ya. Ayat yang kedua juga, pada hari yang ketujuh Allah menyelesaikan pekerjaannya, lalu dia berehat. Allah memberkati hari yang ketujuh dan menjadikan hari itu sebagai hari istimewa, karena pada hari itu Allah berehat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Oke. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus semua. Jadi hari penciptaan Tuhan itu ya, pada mulanya sebelum Tuhan menciptakan kita sebagai umat manusia ya, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan ya, dan semua yang ada di muka bumi ini, bulan, bintang, semua itu ya. Jadi pada hari yang ketujuh ya, jadi banyak di antara kita yang confused dengan hari yang ketujuh ini ya. Jadi ada orang yang mengatakan hari yang ketujuh itu Ahad, ada yang mengatakan hari yang ketujuh itu hari Sabtu ya. Memang banyak orang yang berbeza pendapat mengenai hari yang ketujuh ini ya. Banyak orang yang mengaku, oh hari yang ketujuh adalah hari Minggu, oh hari yang ketujuh adalah hari Sabtu. Tapi kalau kita melihat
dari segi konteks zaman-zaman Israel suatu ketika dahulu, ya, kalau kita melihat bagaimana cerita Yesus dahulu, ya, yang bersama dengan bangsa Israel suatu ketika dulu, ya. Jadi di sana kita melihat Yesus pergi ke sinagog pada hari Sabat, yaitu pada hari Sabtu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita melihat dari kalender Yahudi, ya, kalender umat-umat Israel satu ketika dahulu, hitungan hari yang akan dihitung adalah hari yang pertama adalah hari Minggu, hari yang pertama, bukannya hari Isnin. Hari Isnin telah dijadikan hari pertama pada zaman modern sekarang karena diubahkan waktu. Karena apa? Karena setan itu dia ingin mengubah waktu, masa, ya, karena dia ingin mengalahkan yang maha tinggi. Jadi setan itu bekerja secara halus untuk mengubahkan waktu dan masa, ya, begitu. Dia tidak mau mengikut masa Tuhan. Nah, Tuhan memberikan hari yang pertama itu adalah hari Minggu, dia ubah pergi ke hari Isnin. Ya, dia tidak mau ikut peraturan Tuhan, karena dia memang anti Tuhan, ya. Jadi dia mengubah hari tersebut pergi ke hari Isnin. Ya, nah, maka banyak di antara kita semua yang mendengar hari pertama itu adalah hari Isnin, Andundi kalau bahasa Melayu, kalau bahasa Iban hari Satu. Jadi itulah yang membuatkan banyak di antara kita yang bingung melihat benda ini, ya. Jadi kalau kita mempelajari dengan lebih mendalam, sebab itulah sekarang kita modern, ya, modern. Jadi tidak pernah susah untuk kita mencari ide-ide kita, mencari cerita-cerita macam itu. Kita buka saja dalam Google. Dalam Google kita melihat banyak yang betul, banyak yang tidak betul. Ya, banyak yang betul tuh kita melihat secara mendalam. Bagaimana cerita permulaan dia, bagaimana dia pandai macam itu, ya. Nah, di sana kita melihat akan kebenaran hari yang pertama tersebut. Ya, banyak orang yang confused dengan hari yang pertama ini. Banyak orang mengatakan hari yang pertama itu adalah hari Isnin, ya. Tetapi kalau kita melihat dari segi permulaannya, dari segi bermulanya, dari start Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, dan tempat yang pertama di dunia ini adalah, kita tahu bahwa Israel adalah tempat yang pertama yang mula ditubuhkan di dunia ini. Jadi di sana kita melihat di manakah titik-titik permulaannya hari tersebut. Di sana kita melihat akan kebenaran. Kita tidak payah melihat hari yang kedua, masa yang kedua, yaitu masa kita sekarang. Kita melihat masa yang pertama. Di sana kita akan tahu bahwa di manakah sebenarnya kebenaran hari tersebut, supaya orang mengerti. Ya, kita melihat dari mulanya. Kalau kita melihat dari mulanya, baru kita akan tahu akan kebenaran di mana sebenarnya hari yang pertama itu sebenarnya, ya. Supaya kalau kita mengatakan, oh, hari yang ketujuh, terus kita sebut, oh, hari sekian. Jadi kita tidak tahu titik-titik permulaan dia, sebutan-sebutan dia, supaya kita tahu bahwa di mana bermulanya titik-titik hari pertama tersebut, ya, supaya saudara dan saudari semua faham akan hari yang pertama tersebut, ya. Oke. Dan pada hari yang ketujuh, Allah menyelesaikan pekerjaannya, lalu dia berehat. Di dalam keenam hari, Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya, termasuk manusia. Ya. Pada hari yang ketujuh, dia berehat, yaitu pada hari Sabat. Ya. Dia menguduskan hari Sabat tersebut, ya. Dia memberkati hari Sabat tersebut, dan menjadikan hari itu adalah hari yang istimewa. Nah, saudara dan saudari semua, bagaimana sekiranya kita mengikut hari yang telah diberkati, kita mengikut hari yang telah Tuhan sediakan untuk kita menyembah Dia,
kan lebih baik. Ya, banyak orang mengatakan hari-hari itu adalah hari-hari Tuhan, betul. Hari itu memang milik Tuhan, betul. Semua hari kita boleh beribadah, betul. Semua hari kita boleh beribadah. Tetapi yang istimewanya hari Sabat ini adalah, ataupun hari Sabtu ini adalah, hari itu adalah hari yang telah Tuhan kuduskan, yang telah Tuhan blessing, ya, berkatkan hari tersebut. Apa salahnya untuk kita sebagai umat Kristen menyembah hari tersebut? Sebab di sorga pun mereka menyambut hari Sabat. Nah, kenapa kita tidak mau mengikut hari Sabat? Sedang hari Sabat itu adalah hari yang suci, yang Tuhan pun kerjakan, yang Tuhan pun melakukan worship mereka pada hari Sabat bersama-sama dengan seluruh malaikatnya dan juga nabi-nabi yang ada di dalam kerajaan sorga. Ya, di sini kita melihat, inilah kita ambil peluang untuk mengikut hari Sabat ini, itu hari Sabtu ini, untuk kita berdoa, ya, untuk kita memohon berkat daripada Tuhan, ya, karena hari itu Allah berehat telah menyelesaikan pekerjaannya, ya. Oleh itu di dalam masa yang ketujuh, hari yang ketujuh tersebut, kalau boleh, ya, kalau boleh, saya menggesa saudara dan saudari semua, gunakanlah hari tersebut bukan untuk kepentingan diri sendiri. Gunakanlah hari Sabat tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Maksudnya adalah, jangan jadikan hari Sabat itu adalah bebanan untuk Anda. Maksud saya adalah, jangan kita pikir bahwa hari Sabat itu membebankan diri kamu. Ya. Maksudnya adalah, jangan kita seperti anggapan orang-orang Farisi dahulu. Dia menganggap bahwa hari Sabat itu kita tidak boleh melakukan apa-apa. Ya, melakukan apa-apa maksudnya adalah termasuk melakukan kebaikan. Dia cakap dengan orang tidak boleh melakukan apa-apa, termasuk untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan maksudnya adalah kita melakukan kebaikan, ya, membantu, menolong orang yang susah. Sekiranya kita melihat orang yang susah di hadapan kita, membantu haiwan yang mungkin dia jatuh ke dalam parit, ataupun dia terlanggar oleh kereta, jadi kita ambil dia pergi ke tepi, tolong dia, daripada dia kena injak oleh kereta tersebut. Kereta yang seterusnya juga, ya. Tadi pergi ke tepi, ya, kita tolong dia. Itu adalah salah satu cara untuk kita menolong, walaupun binatang sekalipun. Itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bernyawa. Maksudnya adalah kita harus melakukan kebaikan kepada benda-benda yang bernyawa, ya, seperti manusia ataupun binatang, ya, membantu mereka melakukan kebaikan tersebut. Tuhan akan memberkati kita, karena hari itu itulah sebabnya hari Sabat adalah hari yang suci. Hari Sabat adalah hari untuk kita melakukan kebaikan. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa hari penciptaan tersebut adalah hari untuk manusia, bukannya Sabat untuk manusia, tapi manusia untuk hari Sabat. Ya, jadi di sana kita harus paham bahwa hari Sabat itu bukan hanya sekadar kita membuat kebaktian kita, berdoa ataupun apa, ya, tetapi hari itu adalah hari untuk kita melakukan kebaikan, ataupun kita visit kawan-kawan kita yang sakit, hari untuk kita visit teman-teman kita. Nah, jangan kita gunakan hari tersebut untuk kepentingan kita, untuk kepentingan duniawi, tetapi lakukanlah hari itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya? Oke, saudara-saudari, itu yang harus kita lakukan, ya? Sebab Tuhan ingin kita menyembah Dia. Tuhan ingin kita spend time, memberikan masa untuk bersama dengan Dia di dalam kehidupan kita. Oke?
saudara dan saudari semua, itu yang harus kita paham ya. Jangan kita terikut-ikut dengan keinginan setan ya. Setan itu bekerja keras sekarang. Dia ingin menjatuhkan kita, umat manusia. Dia tidak mau melihat kita terselamat. Dia mau melihat kita bersama dengan dia di dalam api neraka tersebut. Dia tidak mau dibakarkan seorang-seorang ya. Ingat saudara dan saudari semua. Jadi perbanyakkan membaca, banyakkan melihat di dalam internet supaya kita paham akan kebenaran ya. Jadi ini saja yang dapat saya kongsikan untuk kita semua menjadi renungan kita pada pagi Sabat ini. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Birenjak TV. Yeah.